Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita dapat bertatap muka kembali melalui sambungan dari aplikasi YouTube. Semoga Bapak Ibu Saudara sehat selalu di rumah, jaga kesehatan masing-masing dengan keluarga dan tetap berada di rumah. Pagi kali ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk pada ibadah kita. Kita akan pujikan pujian lebih dalam menyembah. Para sungguh besar kasih setia Tuhan nyata di sepanjang kehidupan kami. Orang Tuhan yang telah melayani kehidupan kami Tuhan, kasih setiamu Tuhan tidak akan pernah berubah kini dan sepanjang dalam Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan.
berikan kami Tuhan kesehatan dan rezeki yang mumpuni untuk kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hanya waktu-Mu Tuhan, hanya Engkau yang dapat menentukan waktu yang terbaik untuk kami. Mari kita sama-sama untuk pujikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi. Haleluya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang waktu tak dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Mari kita angkat doa syafaat kepada Bapak Pendeta yang Jody, kami persilakan. Bapa kami di surga, sungguh kami datang padamu Bapa. Kami rindu Tuhan berkarya atas hidup kami. Kami rindu Tuhan ambil bagian dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam menghadapi kesulitan, baik itu secara ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan,
baik itu dalam mencari pekerjaan, baik itu mencari pasangan hidup. Kami selalu berdoa dan menyerahkan agar kuasa daripada Tuhan memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan ambil bagian kepada setiap anak-anak Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mendoakan mereka satu persatu. Biarlah campur tangan Allah yang maha kuasa mampu menolong mereka ketika masalah sedang mereka hadapi. Biarlah mereka sungguh-sungguh mendapatkan jalan keluar yang baik. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan memberkati mereka. Terlebih dari itu kami mendoakan negeri ini yang sedang dilanda COVID-19 yang membuat banyak orang menjadi gelisah, menjadi takut akan sebuah kematian karena virus yang mematikan itu. Tapi kami percaya ada perlindungan daripada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang melindungi kami anak-anak-Mu. Kami datang pada Engkau Bapa. Kami rindu uluran tangan kasih Bapa yang mampu menyentuh kepada hidup kami, sehingga kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang menghadapi permasalahan akan dibukakan, sehingga permasalahan dapat kami atasi dengan sebaik-baiknya. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersandar kepada Engkau. Kami rindu Tuhan melawat kami, Tuhan menyertai kami, anak-anak-Mu yang berada dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua berdekatan dengan Tuhan. Mereka semua juga menghadapi permasalahan yang sama dengan kami. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan melindungi mereka. Bapa, kami berdoa, sungguh Tuhan ambil bagian. Mereka yang ada di Pinang, mereka yang ada di Nias, mereka yang ada di Ambon, mereka yang ada di Sumatera, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Malang, Batam, Probolinggo, anak-anakku yang lain seluruh antero jagat ini, mereka berada, mereka yang ada di Batu. Sungguh Tuhan kami percayakan mereka semuanya. Tuhan melindungi anak-anak-Mu, Tuhan menyertai mereka dan memberikan yang terbaik. Bapa Surgawi, kami percayakan setiap anak Tuhan ke dalam tangan kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, buat gereja-Mu ini, ya Baptis Indonesia Sinar Kasih, biarlah Tuhan berkati kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak, remaja, pemuda, lansia, KP, semuanya diberkati, disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan kami percayakan, hanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Imam Suhadi, kita akan angkat satu pujian berkat kemurahan. Kau hiasi Tuhan kehidupan kami semua dengan berkat yang datangnya dari Engkau Tuhan. Kau hiasi
adalah pendeta Melkias. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini Tuhan berbicara kepada kita tentang bagaimana Tuhan melindungi murid-muridnya. Tuhan mengasihi orang yang percaya kepada Dia di saat menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Tuhan mendidik kepada kita supaya kita ini sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pagi ini kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan pertolongan kepada murid-muridnya pada waktu Dia menghadapi bahaya yang besar, yaitu bahaya angin topan yang dahsyat yang datang menghantam perahu daripada murid-murid Yesus, dan itu tepat di pukul 3 pagi. Setelah melakukan pelayanan, setelah melakukan kegiatan, setelah melakukan tindakan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk ke seberang terlebih dahulu. Yesus memerintahkan supaya mereka berangkat terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan melihat tentang arahan dan didikan dan sebuah mukjizat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita melihat dari kitab Matius pasal yang ke-14 yang dimulai dari ayat 22 sampai dengan 30. Kisah ini sungguh luar biasa yang mengajar kepada kita, mendidik kepada kita supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang percaya kepada Dia. Yesus berjalan di atas air. Matius pasal 14 ayat 22 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena itu angin sakal yang luar biasa. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada murid atau kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus kepadanya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya,
Sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui, Tuhan Yesus mengerti apa yang sedang terjadi dan akan apa yang akan terjadi atas murid-muridnya. Sehingga Yesus dalam penampakan dirinya dan berjalan di atas air menunjukkan bahwa dia punya kuasa yang luar biasa. Dia bisa menghentikan angin yang dahsyat. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa menunjukkan kuasa dan mujizatnya kepada murid-muridnya dan meyakinkan sehingga murid-muridnya menjadi sangat percaya kepada dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih tahu Tuhan, berapa jauh, berapa kedekatan hidup kita kepada Yesus, kepada Tuhan, seberapa jauh hidup kita dalam mempercayakan diri kita kepada Dia. Ketika kita menghadapi sebuah problem, ketika kita sedang menghadapi bahaya yang mengancam, COVID-19, yang membuat banyak orang tetap dalam kegelisahannya, tetapi saudara sekalian, malah jam 3 itu Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kedahsyatannya ditunjukkan kepada murid-murid. Begitu pula kepada kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita akan diberi perlindungan yang datang dari Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, permasalahan yang membuat hidup kita sangat berat, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan menunjukkan yang terbaik kepada kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, ada 3 perkara yang harus kita pahami dalam kisah atau cerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Tuhan mengajar kepada kita karena Tuhan mengetahui, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan atau dalam perjalanan murid-murid Yesus. Apa yang akan terjadi Tuhan tahu, dan Tuhan bukan membiarkan, tapi Tuhan ingin murid-muridnya mengetahui mukjizat yang akan ditunjukkan, sehingga murid-murid Yesus menjadi sangat yakin. Yang kedua, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus datang. Dia tidak membiarkan murid-muridnya dalam kegelapan. Dia tidak membiarkan murid-muridnya dalam bahaya. Dia tidak membiarkan atau keadaan terombang-ambing oleh badai yang menakutkan. Dia datang tepat pada waktunya. Karena dia mengetahui, dia berdoa, dia melihat dan dia datang. Itulah yang kita bisa gumuli, bisa kita lihat dan contoh teladan tentang firman Allah yang hidup. Murid-muridnya yang salah paham itu, Tuhan Yesus disangka hantu. Tuhan Yesus disangka hantu. Karena apa? Karena dia mengalami atau mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi itu hal wajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengasihi. Bahkan Tuhan mengatakan kepada mereka, mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu bimbang? Tuhan mengajar kepada kita. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dia itu Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Dia berkata, tetapkanlah hatimu. Inilah aku, janganlah takut. Tuhan mengajar kepada kita. Tuhan memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu menghentikan badai, yang mampu berjalan di atas air,
yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Allah yang Maha Kuasa, Dia itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang menunjukkan kepada kita, yang menunjukkan kepada murid-muridnya. Dia berjalan di atas air, Dia memerintahkan gelombang yang luar biasa itu dan topan berhenti. Dia menginjak air dan berjalan, dan bahkan air itu menjadi tenang, menjadi teduh. Dia berkuasa menolong Petrus yang akan tenggelam karena kurang percaya, karena kurang yakin, sehingga Petrus akan tenggelam. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan Yesus mendidik kita. Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengajar kepada kita. Setiap kita sering menghadapi gelombang permasalahan yang bertubi-tubi. Kita sering menghadapi permasalahan yang tiada henti. Mungkin ekonomi, keuangan, pendidikan, bahkan hubungan keluarga satu dengan yang lain. Tuhan mengajar kepada kita ketika kita hampir tenggelam dari permasalahan yang kita hadapi. Contoh Petrus yang luar biasa. Kita harus segera mohon pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan pasti buka jalan kebaikan. Itu bisa terjadi atas hidup kita. Gelombang kehidupan yang seringkali kita hadapi. Permasalahan kita hadapi. Suasana ketidaknyamanan sering kita hadapi. Tantangan cobaan yang begitu berat seringkali kita hadapi. Tetapi yakinlah, ketika semua kita serahkan kepada Tuhan, ketika hidup kita sandarkan kepada Tuhan, maka gelombang, ombak, topan yang datang dalam kehidupan kita akan dihardik dalam kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Sejauh mana kedekatan kita dengan Yesus, Bapak Ibu? Sejauh mana? Apakah kita hanya percaya saja? Tapi tuntutan Tuhan, kita percaya dan kita dapat melakukan firman Allah. Lalu murid-murid Yesus tersungkur karena melihat kuasa daripada Tuhan. Apakah kita tidak tersungkur kepada Tuhan? Apakah kita tidak memuliakan Tuhan karena kesombongan kita? Kadang-kadang kita tidak mampu bersungkur karena mungkin kita merasa kaya, mungkin kita merasa pandai, kita merasa lebih daripada yang lain. Sehingga untuk bersungkur kepada Tuhan, seringkali kita sombong rohani kita. Karena pendidikan tinggi kita, karena keuangan yang banyak. Sehingga semuanya hanyalah ego yang terjadi. Untuk tersungkur kepada Tuhan itu berat. Harus merendahkan diri. Dia harus sujud di hadapan Tuhan. Dan dia harus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita melihat bagaimana ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Di saat kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pun mengulurkan tangannya secara luar biasa. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka uluran tangan Tuhan itu luar biasa diberikan kepada kita. Sebenarnya kita tahu betul kepada siapa kita harus meminta pertolongan pada saat kita menghadapi dengan ketakutan atau pergumulan hidup yang luar biasa beratnya, pencobaan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Kepada siapa kita harus tersungkur dan sujud? Sebenarnya kita tahu. Kita harus melakukan semuanya itu, Bapak Ibu. Tetapi saudara, sayangnya sering kita tidak mau datang kepadanya, atau meskipun sudah datang dan meminta pertolongan pada saat yang sama ada keraguan. Apakah Tuhan sanggup menolong kita?
keraguan seringkali terjadi atas hidup anak-anak Tuhan, para murid-murid Tuhan. Saudara dan saya seringkali juga ragu-ragu dalam menyerahkan segala beban yang kita miliki. Keraguan kita, apakah kita sanggup menolong? Apakah Tuhan sanggup menolong? Apakah kita sanggup tertolong? Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Yakinlah, ada kuasa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya ada kuasa Tuhan yang mampu Tuhan berikan kepada kami, sehingga dalam kesulitan yang kami hadapi, Tuhan ambil bagian dan Tuhan menolong kami. Panjang kehidupan kami, Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa. Semuanya hanya kami percayakan dan kami serahkan dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah menolong kita, ketika Tuhan mengangkat beban kita, ketika Tuhan mengampuni dosa kita, maka apa yang patut kita serahkan kepada Tuhan? Dengan apa akan kubalas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita katakan bersama-sama, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
yang harus kita balas, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan yang mengasihi kita secara luar biasa. Dikala kita menghadapi berbagai macam tantangan cobaan, dikala kita menghadapi ujian-ujian kehidupan, dikala kita menghadapi pertarungan iman, dikala kita menghadapi semua sakit penyakit, yang harus kita hadapi adalah virus COVID-19 yang luar biasa. Banyak orang yang mengalami ketakutan, tetapi karya Tuhan dinyatakan. Allah yang kuasa, Yesus Kristus yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita, melindungi kita, memberkati kita. Dengan apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang setia kepada Dia. Tuhan rindu kita menjadi murid-muridnya yang taat kepadanya. Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang tersungkur di hadapannya. Bukan karena kesombongan, bukan karena kegagahan, tetapi karena kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang mampu memberikan pertolongan kepada kita semua, membebaskan dari segala yang menekan hidup kita. Dengan apa yang harus kita balaskan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Bapa, syukur pada. Katakan sekali lagi, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau luar biasa. Engkau memberikan yang terbaik buat hidup kami. Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menolong segala pergumulan kami, Engkau mengangkat beban kami, Engkau memberikan ketenangan dalam hidup kami. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu masih ada sampai hari ini, dan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Dan biarlah kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada. Dan tangan Tuhan menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Oh, kiranya berkat-Mu melimpah atas kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah
berkat Engkau kami terima hanya di dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.